Baik, qala rahimahullahu taala, qala al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah, al-mutawaffa sanah salasin arba'in wa arba'in ba'da sab'imi'ah min al-hijratin nabawiyyah wa arba'in wa sab'in wa sab'imi'ah min al-hijratin nabawiyyah an-naw'us salasun. Jenis hadis yang ke-30. Ma'rifatul masyhur. Qala rahimahullah, asy-syuhratu amrun nisbiyun. Sebelumnya al-masyhur, sebagaimana yang sudah ma'ruf bahwa al-masyhur asalnya merupakan taksim atau qasim, ya, qasim dari al-aziz wal gharib. Wa hiya min aqsam al-hadis al-ahad. Wal hadis bi'tibar wusulihi ilaina yanqasimu ila qismain mutawatirun wa ahad. Wal ahad yanqasimu ila thalathati aqsam, al-masyhur wa huwa al-mustafid wal aziz wal gharib. Kemudian yang masyhur ini, pembahasan di kalangan ulama berkenaan dengan masyhur itu ada dua. Ya. Yang pertama ada masyhurun istilahiyun dan ada masyhurun ghairu, ya, istilahi. Al-masyhur al-istilahi dan al-masyhur ghairul istilahi. Adapun al-masyhur al-istilahi, maka seperti dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ma rawahu thalathatun fa aksar wa lam yablugh haddal mutawatir. Bahwa al-masyhur al-istilahi adalah ma rawahu thalathatun fa aksar wa lam yablugh hadda al-mutawatir. Semua hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, ya, minimal 3 orang atau lebih, tapi belum mencapai jenjang mutawatir. Belum mencapai jenjang mutawatir. Sementara al-masyhur ghairul istilahi, yakni al-masyhur al-lughawi, masyhur secara bahasa atau masyhur yang bukan istilah, maka maknanya adalah mashtahara ala alsinatin nas. Mashtahara ala alsinatin nas. Semua hadis yang masyhur di lisan orang-orang. Ya, istilahnya hadis yang terkenal, dikenal oleh banyak orang. 6. Dan ini dibahas juga oleh para muhaddisin, ya. Masyhur ghairul istilahi juga dibahas oleh para muhaddisin dikarenakan mereka ada pembahasan seputar ini. Ya. Mereka ada pembahasan seputar ini. 6. Seperti misalnya hadis al-maqasidul hasanah, ya, al-maqasidul hasanah karya Sakhawi rahimahullah. Di dalamnya beliau menghimpun apa? Hadis-hadis yang masyhur di lisan. Ya, masyhur di lisan orang-orang walaupun dia bukan masyhur istilahan. Maka masyhur istilahi itu dipersyaratkan padanya harus memiliki sanad dan sanadnya minimal dari 3 jalan. Diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi belum mencapai jenjang mutawatir. Sementara masyhur ghairul istilahi atau masyhur al-lughawi, ya, intinya adalah yang penting terkenal, yang penting masyhur. Yang penting apa? Masyhur. Baik hadis itu ada sanadnya maupun tidak ada. Yani baik dia lahu asal atau la asla lahu. Baik dia sahih atau dhaif atau bahkan dia maudhu, palsu sekalipun, selama dia terkenal maka dia masuk dalam kategori masyhur ghairu al-istilahi. Jelas ya? Nah, kemudian masyhur ghairul istilahi, ya. Masyhur ghairul istilahi ini terbagi lagi, ya. Ada yang masyhur indal ammah, ada hadis yang masyhur di kalangan masyarakat awam saja, ya, di masyarakat awam. Ada masyhur inda al-muhadditsin saja, ada masyhur inda al-fuqaha, ada al-masyhur inda al-usuliyin, ada al-masyhur inda al-lughawiyyin masalan. Semisal hadis yang masyhur di kalangan awam misalnya, masalan utlubud dunya walau bisin misalnya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi ini bukan hadis, tapi dianggap oleh orang hadis dan masyhur. Baik, maka dikatakan hadis masyhur. Tapi masyhurnya apa? Ghairu istilahi. Ini bukan hadis, palsu ini. Cuman dimasukkan karena dia masyhur di lisan orang dan mereka menganggapnya hadis di lisan awam. Ada juga masyhur inda masalah al-lughawin, misalnya hadis misalnya ta'allamul arabiyya wa 'allimuhan nas. Ya, belajarlah Arabia dan ajarkan kepada orang lain. Ini juga hadis yang tidak sahih. Ya, bahkan bukan hadis, seingat saya wallahu alam.
Ya, namun masyhur di lisannya lugawiyin, maka dikatakan ini hadits masyhur. Ya, ada juga masyhur masalan al-fuqaha. Misalnya hadis abghadul halal indallahi at-talaq. Sebagian ulama melemahkan hadisnya. Tapi dia masyhur indal fuqaha. Nah, ada juga masyhur indal usuliyin. Misalnya haditsnya Mu'adz bin Jabal fi ra'yi. Haditsnya Mu'adz bin Jabal fi ra'yi. Ya. 6. Dan seterusnya. Nah, ini cakupan pembahasan masyhur. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, masyhur yang mana yang diinginkan di sini oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir, dibahas di sini. Masyhur yang mana yang diinginkan di sini oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kita lihat. Kata beliau rahimahullah, ma'rifatul masyhur. Wasyuhratu amrun nisbiyun. Syuhrah itu amar nisbi, sifatnya subjektif. Ya, dari sudut pandang mana? Ya. Dari satu sudut pandang dia bisa masyhur, tapi dari sudut pandang lain bisa jadi dia tidak masyhur. Jadi amrun nisbi. Qad yashtahiru 'inda ahli al-hadits aw yatawataru ma laisa 'inda ghairihim bil kulliyah. Terkadang ada satu hadis masyhur menurut ahli hadis atau bahkan mutawatir, tapi ulama dalam ilmu yang lain tidak menganggapnya demikian. Ya. Tidak menganggapnya demikian, tidak masyhur sama sekali di kalangan mereka misalnya. Summa qad yakunul masyhur mutawatiran aw mustafidan wa huwa ma zada naqalatuhu ala salasa. Kemudian masyhur bisa jadi mutawatir, bisa jadi juga mustafid. Apa itu mustafid? Yaitu hadis yang perawinya lebih dari 3 orang. Ya, lebih dari tiga orang. Wa anil qadhil Mawardi annahu qala annal mustafidha aqwa minal mutawatir. Al-Mawardi mengatakan mustafid lebih kuat dibandingkan mutawatir, wa hadza istilahu minhu. Ya, ini istilah khusus untuk baginya, menyelisih istilah jumhur. Di sini sudah nampak ya bahwa yang beliau inginkan dengan syuhrah di sini masyhur ghairu istilahi. Masyhur ghairu al-istilahi. Ini yang dimaksudkan di sini. Beliau di sini tidak membahas mengenai masyhur al-istilahi. Tapi yang beliau bahas di sini di awal ini adalah masyhur ghairu al-istilahi. Kenapa? Karena beliau mengatakan terkadang masyhur menurut ahli hadis, bahkan mutawatir, tapi tidak masyhur menurut ulama disiplin ilmu yang lain. Ini apa namanya? Ya masyhur ghairul istilahi. Masa iya masyhur istilahi? Kan tidak mungkin. Masa ahlul hadis mengatakan dia sudah masyhur atau bahkan mutawatir, kemudian secara istilah dia bukan masyhur? Enggak. Nah, maka yang diinginkan di sini oleh Ibnu Katsir adalah masyhur ghairul istilahi, yakni masyhur lugawi. Bahwa masyhur lugawi ya kadang dia masyhur menurut ahli hadis, kadang tidak juga. Masyhur di mata muhaddisin tapi tidak di ulama disiplin ilmu yang lain. Bahkan kata beliau masyhur itu bisa mutawatir, bisa mustafid. Ya. Bisa mutawatir, bisa mustafid. Menunjukkan masyhur di sini am, lebih umum, lebih luas cakupannya. Intinya adalah terkenal di lisannya orang. Nah, adapun Al-Mawardi itu istilah tersendiri bagi beliau. Wa qad yakunu al-masyhuru sahihan ka hadis al-a'malu binniyat wa hasana. Hadis masyhur bisa jadi sahih, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Padahal dia gharib secara istilah dia gharib. Tapi beliau mengatakan itu masyhur. Berarti masyhur yang diinginkan di sini masyhur ghairu al-istilahi. Tidak mungkin masyhur istilahi. Karena ini innamal a'malu binniyat gharib, mutlak, jelas. Minal gharib al-mutlak. Kata beliau terkadang hadits masyhur ada yang sahih dan ada juga hadits masyhur yang hasan. Ya, ada juga hadits masyhur yang hasan seperti talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini hadits masyhur tapi dia hasan. Bahkan ada hadits masyhur yang dhaif, ada hadits masyhur yang bahkan yang maudhu, palsu. Jelas ya? Wa qad yashtahiru bainan nas ahaditsu la aslalaha aw hiya maudhu'atun bil kulliyah. Terkadang juga ada hadits yang masyhur di tengah manusia, di tengah masyarakat, tapi tidak ada asalnya, yakni tidak ada sanadnya sama sekali, atau dia betul-betul palsu. Maudhu' bil kulliyah, betul-betul palsu. Nah, wa hadza katsirun jiddan. Ini banyak contoh hadits masyhur tapi palsu. Wa man nadhara fi kitabil mawdu'at li Abil Faraj Ibnu al-Jauzi rahimahullah arafa dzalik. Siapa yang melihat ke dalam kitabnya Ibnu al-Jauzi al-Mawdu'at, dia akan tahu bahwa ada banyak hadis palsu walaupun dia masyhur tapi palsu. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah fil Ba'its wa jama'a al-Hafidz as-Sakhawi kitaban fi dzalika sammahu al-maqasidul hasanah fi bayani katsirin min al-ahadits al-mushtahara
al-mushtahirah ala al-sinah, ala al-sinah. Ya, As-Sakhawi rahimahullah punya kitab khusus dalam masalah ini. Judulnya Al-Maqasidul Hasanah. Itu judul lengkapnya ya. Ya, fi bayani katsiri minal ahadits al-mushtahirah ala al-sinah. Yang mana kitab ini diikhtisar. Kata beliau, waqtasarahu Syekh Abdurrahman Ibnu Daiba Az-Zabidi, sahibu Taisiril Usul, fi kitabin sammahu Tamyizul Thayyib minal Khabith fi ma yaduru ala al-sinatin nasi minal hadits. Diringkas kitabnya Sakhawi oleh Ibnu Daiba rahimahullah dalam kitab Tamyizul Thayyib. Wastadraka alaihi. Ya, beliau tidak hanya meringkas tapi juga mengistidrak, yakni mengkritisi, mengatakan ini masyhur, ini enggak masyhur misalnya. Dikatakan oleh Sakhawi ini masyhur, ya. Taib atau bukan? Istidrak. Istidrak itu menambahkan ya. Istidrak. Labas. Ya. Bisa jadi seperti itu, ya, bisa jadi istidrak dalam artian mengkritisi, yakni As-Sakhawi mengatakan masyhur misalnya padahal enggak misalnya, atau istidrak dalam artian beliau nambahkan. Jadi beliau ringkas Maqasidul Hasanah, kemudian beliau tambahkan hadits masyhur lain yang tidak disebutkan oleh As-Sakhawi. Wa hadzahu Syekh Al-Hut Al-Bairuti fi risalatin tusamma Asnal Matalib fi ahaditsa mukhtalifatil maratib. Kemudian kitabnya siapa? As-Sakhawi ini Al-Maqasidul Hasanah ditahdzib, disusun ya. Kemungkinan wallahu alam bentuk tahdzibnya gimana, urutannya, tertibnya disusun oleh Syekh Al-Hut Al-Bairuti dalam risalah yang berjudul Asnal Matalib. Taib. Walil Ajluni Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara min al-ahadithi ala al-sinatin nas. Al-Ajluni punya kitab, ini lebih tebal dari Al-Maqasidul Hasanah, beberapa jilid. Kalau Maqasidul Hasanah 1 jilid, cetakannya cuma tebal. 6. Kashful Khafa kalau nggak salah 4 atau 6 jilid. Ya. Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara min al-ahadits ala al-sinatin nas wa kulluha matbu'ah. Semuanya sudah dicetak. Taib. Kitab Al-Maqasidul Hasanah Sakhawi sebenarnya itu ringkasan. Ya. Al-Maqasidul Hasanah itu ringkasan dari Kashful Khafa ini. Jadi walaupun mungkin tidak dikatakan ikhtisar secara langsung, tapi hadis-hadis dari yang disebutkan oleh Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah itu beliau ambil dari Kashful Khafa, beliau meringkas. Beliau meringkas dari Kashful Khafa, tapi As-Sakhawi menambahkan. Jadi bukan sekedar meringkas, tapi beliau menambahkan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh Al-Ajluni, dan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak yang tidak disebutkan oleh Al-Ajluni, disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala. Baik. Sama qala Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qad ruwiya anil Imami Ahmad bin Hanbal, anil Imami Ahmad annahu qala arba'atu ahadits taduru bainan nas fil aswaqi la aslaha. Imam Ahmad berkata ada 4 hadis yang beredar di tengah manusia, di tengah masyarakat, di pasar tapi tidak ada sanadnya sama sekali. La aslaha. Yang pertama, man basyarani bi khuruji adar basyartuhu bil jannah. Siapa yang mengabarkan kepadaku ya akan selesainya keluarnya bulan Azar, basyar, maka aku akan memberikan kabar gembira dengannya dengan surga. Taib. Dikatakan Azar ini syahrul ma'ruf, bulan yang ma'ruf. Wallahu alam, ini kayaknya nama-nama bulan Masehi ya. Ya. Azar, saya nggak tahu bulan apa ini. Wallahu alam. Waman adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, saya akan menjadi lawannya pada hari kiamat. 6. Tentunya hadis ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad yang masyhur di pasar tapi tidak ada sanadnya, yakni dengan lafaz seperti ini persis. Ya, karena hadis yang kedua ini sahih dengan lafaz yang lain, yaitu apa? Man qatala dzimmiyan fa ana hujjijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, saya akan menjadi lawannya dia pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sahih. Adapun lafaz ini wa man adza dzimmiyan fa ana khasmu yaumal qiyamah, ini la aslahu, kata Imam Ahmad, tidak ada asalnya. Iya. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah di bawah, huwa bihadzal lafzi la aslahu kama qala al-Imam Ahmad, walakin warada ma'nahu bi asanid la ba'sa biha. Ini. Hadis dengan lafaz ini tidak ada asalnya, betul kata Imam Ahmad. Tapi maknanya
warid dengan sanad-sanad yang hasan. Iya. Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Ahmad masyhur di pasar tapi tidak ada sanadnya. Wa nahrukum yauma saumikum. Hari kalian menyembeli adalah hari kalian berpuasa. Nah, hari kalian menyembeli adalah hari kalian berpuasa. Dan juga la aslalahu. Kemudian walisaili haqqun wa in jaa ala faras. Ya. Orang yang meminta itu punya hak diberikan permintaannya walaupun dia datang sambil menunggangi kuda. Yani walaupun dia orang mampu katanya. Kalau dia meminta dikasih. Walaupun dia orang mampu. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengenai hadis yang keempat, hadzal haditsu lahu aslun. Faqad rawahu Ahmad fil Musnad ya min haditsil Husain bin Ali. Wa rawahu Abu Daud min hadithi aidan wa min haditsil Hasan bin an abihi Ali bin Abi Thalib. Ya, wanzur kalam alaihi fi dalil qaul musaddad fi dzabbi anil musnad wa fi ta'liqatil ustaz al-allama Muhammad Hamid al-Faqih ala muntaqal akhbar. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini zahirnya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala mengatakan ini hadits ada asalnya. Ya, kata beliau bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Wallahu alam apakah Imam Ahmad lupa dengan ini wallahu alam ataukah gimana? Karena di sini tidak disebutkan juga bahwa lafaz ini yang tidak ada asalnya. Adapun lafaz lain ada asalnya. Beliau juga tidak sebutkan seperti itu. Beliau mengatakan hadzal hadits lahu asal. Yani lafaz seperti ini ada asalnya. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad tidak ada asalnya. Bahkan Imam Ahmad sendiri meriwayatkannya dari hadits Al-Husain bin Ali ibn Abi Thalib. Wallahu alam bissawab. Nah. Tapi intinya di sini hadis ini memang dhaif ya dilemahkan oleh sejumlah ulama. Namun kalimat la aslalahu itu kalimat yang lebih parah ya. Jadi ketika dikatakan la aslalahu ya ini tidak ada asalnya sama sekali. Ini bukan hadis. Tidak ada sanadnya, tidak ditemukan sanadnya. Maka kalimat la aslalahu lebih parah dibandingkan dhaif. Bahkan walaupun dia dhaif jiddan misalnya. Ya. Maka hadis ini lisail haqqun wa in ja'ala faras kalaupun dia dhaif maka tidak bisa dikatakan la aslalahu karena jelas ada sanadnya walaupun dhaif. Wallahu alam bissawab. Baik, di sini selesai pembahasan berkenaan dengan al-masyhur dan sekali lagi Ibnu Katsir rahimahullah di sini hanya membahas mengenai al-masyhur ghairu al-istilahi. Adapun al-masyhur al-istilahi ya definisinya ma'ruf ya, ma rawahu salasatun fa aktsar wa lam yablugh hadda al-mutawatir. Hadis ahad yang diriwayatkan minimal oleh 3 perawi namun belum mencapai jenjang mutawatir. Baik. Qala rahimahullahu taala, an-naul hadi was salatun. Jenis hadis ke-31 ma'rifatul gharibi wal aziz. Hadis gharib dan aziz. Ini dua pasangan lain dari al-masyhur. Dan al-gharib dan aziz ini adalah pasangan dari al-masyhur al-istilahi tentunya. Ya, bahagian pembagian dari apa? Al-masyhur al-istilahi, bukan al-masyhur ghairu al-istilahi. 6. Qala rahimahullah ammal gharabatu faqad takunu fil matni bi an yatafarrada bi riwayatihi rawin wahid. Atau sebelumnya al-gharib wal aziz. 6. Al-gharib ya disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzhatun Nadhar alla yarwiya aqallu min isnaini an isnain. Allah yarwiya aqallu min isnaini an isnain. Hadits aziz adalah ya syaratnya dhabitnya adalah Allah yarwiya aqallu min isnain. Tidak boleh ada perawi yang kurang dari 2 yang meriwayatkan dari 2. Maksudnya apa? Artinya hadits gharib adalah hadis yang di dalam sanadnya di salah satu tabaqatnya atau lebih ada yang hanya terdiri dari 2 orang. Jadi bisa dikatakan ma rawahu husnan fa aksar. Ma rawahu husnan ya. Hadis gharib adalah ma rawahu husnan. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, gitu saja. Tidak dikatakan fa aksar enggak. Karena kalau fa aksar nanti seperti gharib masyhur. Ma rawahu husnan. Yani di salah satu tabaqatnya harus ada yang 2 orang. Itu syaratnya.
Tapi catatannya tidak boleh ada yang kurang dari 2. Nah, ini iskalnya di sini. Jadi harus ada 2, tapi tidak boleh kurang dari 2. Makanya tabirnya Ibnu Hajar, alla yarwiya aqallu min isnain an isnain. Tidak boleh ada yang kurang dari 2, meriwayatkan dari 2. Karena kalau dikatakan marawah husnan, nanti taib. Aziz ya, kita bicarakan Aziz. Afwan. Kita bicarakan Aziz. Aziz dulu baru gharib. Nah, kalau kita bicarakan Aziz, dikatakan marawah husnan, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Ya, 2 orang di sini bisa masuk dalam kategori gharib kalau ada 1 orang di antaranya, di antara tabaqatnya ada 1 orang masuk dalam kategori gharib. Karena itulah mendefinisikan aziz dengan marawah husnan ini juga kurang tidak mani. Iya, tidak mani. Karena gharib bisa masuk ke dalamnya. Ya, makanya takbir yang paling detail adalah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam ta'rif aziz, alla yarwiya aqallu min isnain an isnain. Tidak boleh meriwayatkan kurang dari 2 dari 2. Nah, ini al-aziz. Kemudian al-gharib ya marwahu rawin wahid. Marwahu rawin wahid, diriwayatkan oleh satu orang. Taib. Beliau sekarang mulai dengan gharib, dan gharib masyhur terbagi menjadi 2. Ada gharib mutlak dan gharib nisbi. Al-gharib al-mutlak dan ada al-gharib an-nisbi. Perbedaannya, al-gharib mutlak itu at-tafarrud fi asli sanad. Yakunu tafarrud fi asli as-sanad. Kapan tafarrudnya di asli sanad, maka dikatakan gharib mutlak. Apa itu asli sanad? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, aslu sanad adalah tarafuhu alladzi fihi sahabi. Ujung sanad yang di situ ada sahabat. Jadi atas. Ya. Ujung sanad yang di situ ada sahabat. Itu namanya aslu sanad. Maka kalau tafarrudnya itu di aslu sanad namanya gharib mutlak. Tapi kalau tafarrudnya bukan di asli sanad namanya gharib nisbi. Baik, saya kira ini jelas, antum sudah pelajari nuzhah, sudah jelas. Qala rahimahullah, ammal gharabatu faqad takunu fil matni bi an yatafarrada bi riwayatihi rawin wahid aw fi ba'dhihi kama idza zada fihi wahidun ziyadatan lam yaqulha ghairuhu. Wa qad taqaddama al-kalamu fi ziyadati thiqah. Kata beliau al-gharabah bisa terjadi pada matan. Misalnya seorang perawi bersendirian meriwayatkan satu hadis. Ya, satu hadis penuh, satu hadis utuh, dia sendiri meriwayatkannya. Ini gharib mutlak. Au fi ba'dhihi, atau terkadang dia tafarrud dengan sebagian matan. Yaitu kalau sebagian perawi menambahkan suatu lafaz yang tidak ditambahkan oleh perawi lain. Nah, kalau itu pembahasannya masuk di ziyaratul thiqah. Qad taqaddam, telah berlalu. Yang dibicarakan di masalah gharib dalam pembahasan hadis ahad itu bukan gharib al-gharaba fi ba'dil matan, bukan. Karena itu pembahasannya di ziyaratul thiqah. yakni asal hadis itu tidak gharib. Masyhur cuma ada 1 orang bersendirian menambahkan lafaz. Taib itu gharabah tapi tidak dikatakan gharib menurut istilah. Enggak. Ya. Gharib menurut istilah adalah tafarrudnya seorang perawi sendirian meriwayatkan satu matan seutuhnya, bukan sebagiannya. Jelas ya, seutuhnya dia sendirian meriwayatkan hadis tersebut. Nah, maka tafarrud dengan ba'di al-matan itu tidak masuk dalam kategori gharib menurut istilah. Ya, oke dia gharabah, dia ini tafarrud, tapi bukan gharib istilahi. Bukan itu yang diinginkan. Wa illa pembahasannya masuk dia dalam pembahasan ziyaratus thiqah. Kata beliau rahimahullah, wa qad takunul gharabatu fil isnad kama idza kana aslul hadits mahfudhan min wajhin akhar aw wujuh walakinnahu bihadzal isnadi gharib. Kemudian al-gharabah juga bisa terjadi pada sanad. Kama idza kana aslul hadits mahfudhan min wajhin akhar. Terkadang gharabahnya terjadi dalam sanad, yaitu kalau asal hadisnya mahfuz, yakni sahih dari jalan lain, ya, tapi di salah satu jalan itu gharib. Yakni tidak masyhur. Nah, ini beliau membahas masalah al-gharabah. Dan al-gharabah di sini a'am min an yakuna ghariba. Al-gharabah lebih umum daripada sekedar dikatakan apa? Gharib. Karena gharabah adalah aneh gitu. Nyeleneh.
Dan itu lebih luas cakupannya dibandingkan sekedar hadis gharib. Fal gharibu ma tafarrada bihi wahid. Nah, ini gharib istilahi yang dibahas, yang merupakan qasim dari al-masyhur wal aziz. Al-gharib adalah ma tafarrada bihi wahid. Hadis yang seorang perawi sendiri yang meriwayatkannya. Baik tafarrudnya apa namanya? Ya. Mutlak, gharibnya mutlak, tafarrudnya mutlak, ya, atau kan nisbi. Karena al-gharib dengan al-fard itu muradif. Dalam masalah ini al-fardu, al-gharib dengan al-fardu itu muradif. Dikatakan gharib mutlak, dikatakan fardul mutlak. Atau al-gharibun nisbi, al-fardun nisbi. Ini muradif. Kata beliau, gharib adalah hadis yang hanya seorang perawi yang meriwayatkannya. Wa qad yakunu thiqatan wa qad yakunu dhaifan. Wa likullin hukmu. Seorang perawi yang sendirian ini bisa jadi dia thiqah, bisa jadi juga dhaif, dan masing-masing memiliki hukumnya. Taib. Fa in ishtaraka asnani aw salasatun fi riwayatihi an syekh summiya azizan. Kalau ada 2 atau 3 orang perawi meriwayatkan bersamaan dari seorang guru, maka dinamakan syekh. Fa in rawahu anhu jamaah summiya masyhuran kama taqaddam wallahu alam. Kalau diriwayatkan oleh banyak orang, yakni lebih dari 3, yakni 4 ke atas, maka dinamakan masyhur sebagaimana yang telah berlalu. Taib. Saya kira masyhur ini khilaf dalam masalah aziz. Ya, apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah pendapat sebagian ulama yang juga dipegang oleh siapa? Al-Baiquni rahimahullahu taala. Dan juga ini merupakan pendapat Ibnu Mulaqqin bahwa aziz adalah ma rawahu husnan aw salasah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang, aziz. Ya. Sementara menurut yang lain, dan ini yang dirujihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah al-Asqalani, bahwa aziz adalah ma rawahu, yakni alla yarwiya aqallu min isnain an isnain. Ya, adapun 3 tidak. Ya, riwayat 3 orang menurut Ibnu Hajar sudah masuk dalam kategori masyhur. Sementara menurut Ibnu Katsir itu masih masuk dalam kategori aziz. Azizun marwi isnaini aw salasah. Ya kan? Wal masyhuru marwi fawqa ma salasah. Kata Al-Baiquni rahimahullah. Nah, ini pendapat dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga saya ingat Ibnu Mulaqqin. Sementara sebagian lain, dan ini pendapat yang dipilih oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya aziz hanya terbatas pada riwayat 2 orang saja. Adapun kalau sudah 3, masuk dalam kategori masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala rahimahullah an-naw'u tsani wa salasun. Jenis hadis ke-32. Ma'rifatu gharibi al-fadhil hadis. Mengetahui lafaz-lafaz hadis yang gharib. Lafaz-lafaz hadis yang gharib. Nah, ini penting juga, ini berkenaan dengan pemahaman terhadap makna hadis. Yakni mengetahui makna dari matan hadis. Dan yang dibahas di sini hanyalah al-gharaib. Hadis-hadis atau lafaz-lafaz yang gharib dalam hadis. Lafaz-lafaz yang tidak diketahui dalam hadis itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada namanya gharib, dan yang kedua ada namanya muskil. Ya, ada gharibul hadis, ada muskilul hadis. Ya, dua-duanya tidak jelas mananya. Dua-duanya tidak jelas mananya. Perbedaan antara gharib dengan muskil adalah dari sisi penyebabnya. Yani kesamaannya, persamaan antara gharib dengan muskil sama-sama tidak diketahui mananya. Ini persamaannya. Perbedaannya adalah dari sisi sebab, mengapa dia tidak ditahu mananya. Apa yang menyebabkan mananya yang tidak diketahui. Kalau gharib itu tidak diketahui karena qillatul istimal. Qillatu al-istimal, yakni jarang digunakan oleh orang Arab. Sehingga banyak orang yang tidak tahu artinya karena jarang digunakan. Dinamakan apa? Gharib. Jadi kalau ada lafaz dalam bahasa Arab yang dia tidak diketahui maknanya karena qillatul istimal, jarang digunakan oleh orang Arab dalam obrolan mereka, maka itu namanya gharib. Sementara muskil adalah lafaz yang tidak jelas maknanya, kurang jelas maknanya, dikarenakan lafaz tersebut memiliki beberapa makna. Memiliki beberapa ma'ani. Dan tidak bisa ditetapkan mana makna yang tepat di sini. Maka jadilah dia muskil. Misalnya dia lafaznya mushtarak. Lafaznya apa? Mushtarak.
Atau dia memiliki beberapa ma'ani, ada makna hakikat dan ada makna majaz, tapi di sini muhtamal. Bisa jadi makna hakikat yang dipakai, bisa jadi makna majaz. Muhtamal. Jadinya musykil. Ya. Tapi tidak dikatakan gharib. Jelas ya, jadi gharib al-hadis dan gharib al-fadhil hadis atau musykil dalam al-fadhil hadis sama-sama kurang jelas mananya, cuman yang membedakannya adalah penyebabnya. Kalau gharib penyebabnya adalah qillatul istimal, kalau musykil penyebabnya adalah apa? Karena adanya ma'ani. Ada apa? Terkadang lafaz tersebut satu lafaz memiliki banyak atau memiliki beberapa ma'ani dan tidak bisa dipastikan yang mana. Ya. Qala rahimahullahu taala wa huwa minal muhimmati al-muta'alliqati bi fahmil hadithi wal ilmi wal amali bihi la bi ma'rifati sina'atil isnad wa ma yata'allaqu bih. Pembahasan ini termasuk dari pembahasan yang penting yang berkenaan dengan pemahaman terhadap hadis, ya, keilmuan tentangnya dan beramal dengannya. Tidak terkait dengan apa sina al-hadisiyah, sina al-isnad. Tidak ada hubungannya dengan masalah ilmu sanad dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Sahih atau dhaifnya, tidak ada hubungannya. Nah, ini berkenaan dengan masalah memahami matan dan mengamalkannya. Dan ini penting. Inilah hal yang terpenting dalam hadis tentunya, mengamalkannya. Qala al-Hakim, awwalu man sannafa fi dzalika An-Nadhr Ibnu Shumail. Orang pertama yang mengarang dalam masalah ini adalah An-Nadhr Ibnu Shumail rahimahullahu taala. Wa qala ghairuhu Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu Musanna. Dan pendapat yang kedua mengatakan yang pertama kali menulis dalam hal ini adalah Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu Musanna yang menjadi rujukannya Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari kalau ada kata-kata gharib, beliau sebutkan tafsirannya, maka kebanyakannya beliau ambil dari Ma'mar Ibnu Musanna ini, Abu Ubaidah. Dari Abu Ubaidah, Ma'mar Ibnu Al-Musanna. Ya, dan An-Nadhr Ibnu Shumail zaman beliau lebih dahulu ya dibandingkan Abu Ubaidah. Zaman beliau lebih mutaqaddim. Dan beliau punya kitab masyhur. Kata beliau wa ahsanu syai'in wudi'a fi dzalika kitab Abi Ubaidah Al-Qasim bin Salam. Kitab yang paling bagus dalam hal ini adalah kitabnya Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Salam rahimahullahu taala. Nah, kitab Gharibul Hadis. Wa qad istadraka alaihi Ibnu Qutaibah asy-Syai'. Ibnu Qutaibah mengkritisi beberapa makna, beberapa kata di dalamnya, ya. 6. Wa ta'aqqabaha al-Khattabi wa ta'aqqabahuma al-Khattabi fa awrada ziyadat. Kemudian Al-Khattabi datang mengkritisi keduanya, mengkritisi apa-apa yang beliau pandang keliru dari siapa? Kitabnya Al-Qasim ibn Salam dan juga dari Ibnu Qutaibah. Beliau kritisi, kemudian beliau menambahkan beberapa lafaz-lafaz yang lain dalam kitab Gharibul Hadis. Nah, wa qad sannafa Ibnu al-Ambari al-Mutaqaddim wa Sulaimun ar-Razi wa ghairu wahidin fi dzalika kutuba. Ibnu al-Ambari dan Sulaim ar-Razi telah mengarang juga kitab dalam masalah ini atau sejumlah kitab dalam masalah ini. Nah, dalam masalah gharib al-hadis. Wa ajallu kitabin yujadu fihi majami'u dzalika kitabus sihah. Ya, dan ada yang membaca as-sahah. As-sihah, as-sahah. Nah. Lil Jauhari wa kitabun nihaya li Ibnu al-Athir rahimahumallahu taala. Nah, ini kitab yang terakhir ini An-Nihaya, ya. Karya Ibnu al-Athir ini yang paling lengkap yang mengumpulkan semua karya tulis ulama sebelumnya. Semua lafaz-lafaz yang tersebut di kitab-kitab sebelumnya dihimpun oleh Ibnu al-Athir. Ini yang paling lengkap, kitab An-Nihaya. Nah, rahimahullahu taala. Baik, qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'is, hadzal fannu min ahammi fununil hadits wal lughah. Wa yajibu ala talibil hadits itqanuhu wal khawdu fihi sa'bun. Baik. Kata beliau, pembahasan ini mengetahui gharibul hadis atau musykilul hadis ini termasuk disiplin ilmu hadis dan lughah yang paling penting. Wajib atas penuntut ilmu untuk mutqin di dalamnya. Wal khawdu fihi sa'bun. Ya. Yani terjun ke dalamnya, al-khawd, yani membahas ya dengan lebih dalam di dalamnya, ini sa'bun, perkara yang berat. Karena ini sangat dibutuhkan keluasan pengetahuan tentang al-kalimat al-arabiyah. Ya. Dan itu tentunya hal yang bukan perkara yang ringan.
terutama yang gurib. Terutama yang gurib, yakni kata-kata yang jarang digunakan oleh orang Arab. Ya, yang bahkan ulama sekalipun bahkan mungkin tidak pernah mendengar kata itu diucapkan oleh orang Arab sehingga dia tidak tahu maknanya. Ya. Kata beliau rahimahullah, wal ihtiyatu fi tafsiril lafzi an-nabawiyyati wajibun fala yuqaddimanna alaihi ahadun bi ra'yih. Dan berhati-hati dalam menafsirkan lafaz hadis nabawi ini suatu kewajiban. Jangan dia dahulukan ya jangan dia dahulukan seorang pun ya dengan pendapatnya dalam menafsirkan hadis nabawi. Ini tafsir hadis itu dengan hadis itu asal. Jangan dia dahulukan kapan ada penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dia dahulukan ra'yuhu, ya pendapat siapapun dari penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad su'ila al-Imam Ahmad an harfin minal ghurib. Imam Ahmad sendiri sekali beliau pernah ditanya mengenai satu kata, ada satu kata yang ghurib dalam kalimat harfun di sini bermakna kalimah atau harfun di sini bermakna lafzun, lafaz. Bukan satu huruf ya, tapi lafaz. Imam Ahmad sendiri pernah ditanya mengenai satu lafaz dalam hadis, yang mana lafaz ini gharib. Beliau tidak menjawab, beliau berkata, faqala salu ashabal gharib, fa inni akrahu an atakallama fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzann. Ya, kalau saya nggak tahu, tanya sama ashabul gharib, maksudnya orang-orang yang paham masalah ini, masalah yang punya pengetahuan mengenai gharaibul hadis. Tanya kepada mereka. Saya tidak mau berbicara dalam hadis Rasulullah dengan dugaan. Kata beliau, ajwadut tafsiri ma jaa fi riwayatin ukhra au anis sahabi au an ahadir ruwatil a'immah. Ini. Bagaimana caranya menafsirkan hadis gharib atau lafaz yang gharib dalam hadis? Kata beliau, yang paling ajwad, yang paling jayyid adalah penafsiran dari Nabi sendiri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Misalnya datang dari riwayat lain, riwayatin ukhra. Satu, ini yang paling tinggi. Atau au an sahabi anis sahabi. Atau kalau tidak ada dari riwayat lain, ya ada penafsiran dari sahabat misalnya, maka itu yang diambil. Atau salah seorang dari perawi hadis dari kalangan a'immah. Nah, ini tiga sumber mengambil tiga referensi dalam mengambil penafsiran al-gharib. Qala rahimahullah, wa awwalu man sannafa fihi Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna at-Taimi al-mutawaffa sana. Baik, jelas ini. Situ berapa? 210 ya? Baik, 210 kalau nggak salah ini. 210 Hijriah. Labas. Wa awwalu man sannafa fihi Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna at-Taimi. Ini yang pertama ya, Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna at-Taimi. Ya. Dan selainnya mengatakan siapa? An-Nadhr ibn Shumail. An-Nadhr ibn Shumail. Ya, dikarenakan beliau wafatnya lebih dahulu. Dia zaman beliau mutaqaddim dibandingkan Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna ini. Dan kita sudah sebutkan ini rujukannya Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Ya, rujukan Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya ya. Wa qad qaraba umruhu 100 sanah. Umur beliau mendekati 100 tahun. Wa Abul Hasan An-Nadhr ibn Shumail Al-Mazini An-Nahwi Al-Mutawaffa sana 40 wa 200. An-Nahwi samani sana. Kemudian An-Nadhr bin Shumail yang wafat tahun 204 Hijriah pada usia sekitar 80 tahun. Wal-Asma'i atau Al-Asma'i wasmuhu Abdul Malik ibn Quraib Al-Mutawaffa sana 13 wa 200. Nah, An-Nahwi samanin wa samanin sana. Kemudian Al-Asma'i namanya Abdul Malik ibn Quraib, wafat 213 Hijriah pada usia 88 tahun. Wa haula'i muta'asiruna mutaqaribun. Mereka ini berempat muta'asirun. Empat orang. Tiga orang. Mereka bertiga ini satu masa, berdekatan. Wa yas'ubul jazmu bi ayyuhum sannafa awwala. Ya. Dan agak sulit menetapkan siapa yang paling pertama kali mengarang. Warrajih annahu Abu Ubaidah. Yang rajih kata menurut Ibnu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, yang rajih adalah Abu Ubaidah. Dan sebagian menguatkan An-Nadhr ibn Shumail. Summa ja'al Imamu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam Al-Mutawaffa sana 24 wa 300.
an sab'in wa sittina sanah. Kemudian datang Al-Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, penulis Kitabul Iman, masyhur, min a'immati ahli sunnah wal jamaah, yang wafat tahun 324 pada usia 67 tahun. Fa jama'a kitabahu fihi, fasara huwal qudwatu fi hadzal sya'n. Beliau menghimpun semua karya tulis ulama sebelumnya, dijadikan satu, sehingga beliau dijadikan qudwah. Ya, beliau yang meletakkan menjadi pionir dalam hal ini. Fa innahu afna fihi umurahu. Dia menghabiskan umurnya menulis kitabnya Al-Gharib ini, Gharib. Hatta laqad qala inni jama'tu kitabi hadza fi 40 sanah. Wa rabbama kuntu astafidul fa'idata minal afwah fa adauha fi mawdhihi fa kana khulasata umri. Saya menulis kitab saya ini, Gharibul Hadis ini sekitar 40 tahun. Ya, 40 tahun lamanya saya menulis buku ini. Kenapa dikatakan 40 tahun? Karena kadang saya sudah selesai, kemudian saya mendapatkan faedah baru, yakni mendapatkan kata yang baru dari mulut orang-orang Arab, saya baru tahu maknanya, saya tambahkan ke dalam buku saya. Kata Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Summa kasura ba'da dzalika at-ta'lifu fihi. Kemudian setelah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada banyak penulis, ya, sebagaimana disebut dalam Kasyful Dzunun dan Muqaddimah Nihayah Ibnu Al-Athir. Ya. Wa min ahammi al-kutubil mu'allafati fi hadzal syan Al-Fa'iq liz-Zamakhsyari. Di antara kitab yang paling penting dalam masalah Gharibul Hadis adalah kitab Al-Fa'iq karya Az-Zamakhsyari. Ya. Wa huwa matbu'un fi Haidarabad, summa tubi'a fi Misr bi tahqiq al-Ustaz Al-Allamah Muhammad Abil Fadl Ibrahim. Wan Nihayah li Abi Sa'adat Mubarak Ibn Abil Karam Al-Ma'ruf Ibn Al-Athir Al-Jazari Al-Mutawaffa sana 60 wa 600. Wa huwa awsa'u kitabin fi hadza wa ajma'uhu. Ini. Ada dua kitab yang beliau katakan yang paling penting. Yang pertama Al-Fa'iq karya Az-Zamakhsyari, dan yang kedua An-Nihayah karya Ibnul Athir. Dan Ibnul Athir ini kitabnya yang paling luas dan yang paling menghimpun semua kata-kata yang gharib dalam hadis. Waqad tubi'a bi Misr marratain aw aksar wa lakhasahu Suyuti wa qala innahu zada alaihi asya'. Ya, kitabnya Ibnul Athir An-Nihayah ini diringkas oleh As-Suyuti, bahkan As-Suyuti mengatakan bahwa dia menambahkan kata-kata yang tidak disebutkan oleh Ibnul Athir. Wa mulakhasuhu matbu'un bihamish An-Nihayah. Baik. Ini selesai kalam dari Syekh Ahmad Syakir. Masih ada ya, afwan. Kata beliau selanjutnya, summa inna min ahammi ma yulhaqu bihadzal naw'i al-bahtha fil majazat allati ja'at fil ahadits. Kemudian di antara perkara penting yang berkenaan dengan ini, yang selayaknya dimulhaq, diikutkan kepada pembahasan ini adalah pembahasan mengenai lafaz-lafaz yang majaz dalam hadis nabawi. Ini juga penting, ya. Yakni pembahasan mengenai kata-kata yang merupakan majaz dalam hadis nabawi. Karena dalam hadis nabawi banyak juga disebutkan majaz. Idhiya an afsahil Arab sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini berasal dari orang Arab yang paling fasih. Ya. Dan bahasa Arab masyhur tentunya. Adanya majaz. Wala yatahaqqaqu bima'naha illa a'immatul balaghah. Dan tidak ada yang bisa mengetahui makna ini, yakni bisa makna-makna majaz kecuali a'immatul balaghah yang bisa mengetahui makna-makna dari majaz tersebut. Wa min khairi ma ulifa fiha kitabul majazat an-nabawiyah. Ya. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang majaz dalam hadis nabawi. Talif al-Imam al-Alim asy-Syair Syarif Ar-Ridha atau Ar-Radi Muhammad ibn Husain al-Mutawaffa sana 60 wa 400 radhiyallahu an. Wa huwa matbu'un fi Baghdad sanata 28 wa 300 ba'da alf. Summa tubi'a fi Misr ba'da dzalik. Baik. Sudah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan masalah Gharibul Hadis. Dan ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir belakang yang terakhir, ini sangat penting. Ya, karena dalam hadis nabawi juga pemahaman terhadap al-majazat dalam hadis nabawi ini juga sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan memahami lafaz itu sendiri. Ya, lafaz gharib itu sendiri. Wallahu taala alam bissawab. Baik, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.